Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ya, ini adalah satu seri tutorial bahasa pemrograman Python. Ya. Di bagian sebelumnya kita udah belajar tentang tipe data list, dan tuple. Ya. Di bagian ini kita akan belajar tentang dictionary, tipe data dictionary. Ya. Tipe data dictionary itu adalah satu tipe data yang terdiri dari pasangan key dan value. Ya, kalau di list itu indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau di dictionary kita bisa membuat indeks berupa key ya. Saya beri contoh misalnya di sini daftar ibu kota. Ya, daftar ibu kota kita mendefinisikan dictionary dengan menggunakan tanda sama dengan ya diikuti dengan tanda kurung kurawal buka, kemudian diikuti dengan pasangan key dan value ya. Nilai key-nya apa? Misalkan nilai key-nya adalah nama negara, kemudian value-nya adalah Jakarta ya. Jadi yang disebut sebagai key adalah ini ya, Indonesia, kemudian value-nya Jakarta. Jika kita ingin menambahkan data berikutnya ya, pasangan key dan value berikutnya, kita pisahkan dengan tanda koma ya, misalnya Malaysia titik 2 Kuala Lumpur ya. Kemudian misalnya Cina Beijing ya. Kemudian misalnya Belgia ya, Brussels ya. Nah, begini. Nah, ini kita mendefinisikan satu kamus ya, satu dictionary, tipe data dictionary bernama daftar ibu kota dengan key ya, Indonesia, Malaysia, Cina, Belgia. Kemudian value-nya untuk masing-masing Jakarta, Kuala Lumpur, Beijing dan Brussels ya. Nah, untuk list ya, untuk list kalau seandainya ini dibuat dalam list, maka list ibu kota, maka kita mendefinisikan list dengan menggunakan kurung kotak ya. Kita hanya bisa mendefinisikan misalnya Jakarta, gini ya, Kuala Lumpur, dan seterusnya ya. Kalau untuk list akan seperti ini. Sedangkan kalau untuk tuple ya, tuple ibu kota, maka definisinya kurung buka ya, kurung biasa Jakarta, kemudian Kuala Lumpur. Nah, eh, kita nggak bisa mendefinisikan indeksnya gitu ya. Kita nggak bisa mendefinisikan. Kita tahunya posisinya ada di indeks ke-0 untuk Jakarta, indeks ke-1 untuk Kuala Lumpur. Nah, dengan menggunakan dictionary kita bisa melihat ya, bahwa key Indonesia itu nilainya adalah Jakarta ya. Cara mengaksesnya bagaimana? Cara mengaksesnya misalnya saya ingin tahu misalnya saya taruh dalam variabel A ya. A sama dengan daftar ibu kota pakai kurung kotak ya, Indonesia. Maka nilai A akan bernilai, kalau saya print, nilai A akan bernilai Jakarta. Ya, begini. Ya, nilai A akan bernilai Jakarta. Atau kita bisa juga menggunakan fungsi ya, daftar ibu kota, titik get, kemudian kurung buka, key-nya apa? Key-nya Indonesia. Ya. Maka nilai dari A sama ya, nilai kita menggunakan perintah get ya untuk mengakses. Tadi sebelumnya kita menggunakan langsung kurung kotak indeksnya. Indeksnya yaitu atau key-nya yaitu Indonesia ya. Nah, kalau menggunakan fungsi get maka Indonesia titik get daftar ibu kota titik get Indonesia ya. Yang dihasilkan tetap sama Jakarta ya. Nah, bagaimana seandainya jika kita ingin mengubah value ya, kita ingin mengubah value. Kita bisa langsung ya, kalau mau mengubah value daftar ibu kota ya, yang mau diubah apa? Misalkan Cina ya. Cina mau diubah menjadi bukan Beijing tapi Shanghai misalnya. Contoh ya. Maka ketika kita cetak ya daftar ibu kota untuk China, maka akan berubah menjadi di sini akan berubah sesuai dengan nilai yang diubah. Nah, kita juga bisa melakukan penelusuran ya, penelusuran satu persatu ya dari Indonesia, Malaysia, Cina, Belgia ya. Kita bisa menggunakan for saya pakai for x ya, for x in daftar ibu kota. For diakhiri dengan titik 2 ya. Nah, ketika saya melakukan for x seperti ini, maka nilai x ya akan berubah, akan menelusuri key ya, akan menelusuri key dari daftar ibu kota.
Jadi mulai dari Indonesia, setelah itu berubah Malaysia, ditelusuri ya dari awal sampai akhir, China, terus Belgia. Nah, dari situ kita bisa mencetak, misalnya kita mau mencetak nilainya X ya, maka yang muncul adalah daftar key-nya, ya, Indonesia, Malaysia, China, Belgia. Ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan nama ibu kotanya bagaimana? Kita ingin menampilkan value-nya bagaimana? Ya, kita bisa langsung menggunakan daftar ibu kota, karena nilai X itu sudah berupa key ya, berupa key Indonesia, Malaysia, China, Belgia, kita bisa menuliskan seperti ini. Ya. Sehingga yang muncul adalah value-nya. Jakarta, Kuala Lumpur, Beijing, dan Brussels. Kita bisa mengatur misalnya X ya, X, kemudian ibu kotanya, ibu kota, atau ibu kota X gitu ya, ibu kota dari X ya, ibu kota dari ya, plus X plus adalah plus begini ya, maka hasilnya seperti ini. Ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta, ibu kota dari Malaysia. Nah, ini melakukan penelusuran dari data awal sampai data terakhir. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menambahkan satu data baru pada dictionary ya. Nah, kalau mau menambahkan data baru pada dictionary, kita bisa menggunakan daftar ibu kota ya. Kita berikan nilai ya, berikan key ya. Key-nya apa? Misalkan negaranya adalah India gitu ya. Maka India sama dengan New Delhi ya. Begini. Nah, ketika kita print ya, setelah kita berikan data yang baru, ketika kita print hasilnya adalah kita sudah punya data baru ini ya masuk sebagai data yang terakhir gitu. Ini cara memberikan dictionary data yang baru ya. Nama key-nya apa, kemudian diikuti dengan nilai yang akan diberikan. Nah, berikutnya kita ingin tahu, kalau misalnya kita ingin tahu ya ada berapa banyak data yang sudah tersimpan dalam dictionary kita gitu ya, kita bisa menggunakan perintah atau fungsi len ya. Misalnya kita simpan panjang ya, panjang sama dengan len daftar ibu kota. Ini kemudian kita print panjang dictionary adalah panjang. Maka hasilnya adalah panjangnya adalah 5. Dari mana 5? 4 ya, ditambah kemudian 1 data baru sehingga panjangnya total adalah 5. Oke, seperti itu ya penjelasan untuk tipe data dictionary. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya di video yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya.